semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang apa ya teman-teman? Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan pemikiran makroekonomi. Tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Pada 10.1 ada sejarah ringkas mengenai perkembangan pemikiran makroekonomi. Faktor real yang meliputi stok modal, jumlah tenaga kerja, dan tingkat teknologi merupakan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai dalam periode tertentu. Uang dalam perekonomian memiliki peran yang netral. Perubahannya tidak dapat mempengaruhi pendapatan nasional. The Great Depression atau terjadinya kemerosotan perekonomian dunia dalam tahun 1929 hingga 1932 yang menimbulkan pengangguran yang tinggi dan memakan waktu lama untuk kembali ke tingkat semula. Ahli-ahli ekonomi berkeyakinan bahwa pengangguran merupakan masalah yang bersifat sementara dan perekonomian akan selalu mencapai kesempatan kerja penuh yang secara otomatis diciptakan oleh sistem pasar bebas. Ahli-ahli ekonomi tidak menjelaskan mengenai pengangguran yang tinggi dapat terjadi. Dengan begitu, John Maynard Keynes mengembangkan pemikirannya mengenai sebab-sebab terjadinya depresi ekonomi pada masa itu di dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money yang terbit di tahun 1936 dan disebut sebagai awal perkembangan teori makroekonomi. Friedman memiliki pandangan teori kuantitas MV sama dengan PT adalah cara sebagai penentuan pendapatan nasional dalam jangka pendek. Sehingga pandangan ini mengkritik pandangan Keynes dalam menentukan kegiatan ekonomi. Friedman juga berpandangan sama dengan golongan klasik pada jangka panjang. Friedman mengatakan perbelanjaan agregat hanya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam jangka pendek. Inflasi terjadi pada negara-negara maju pada tahun 1970-an terutama di Eropa, merupakan masalah yang kurang dikembangkan Keynes di pandangannya. Pada tahun 1970-an di negara-negara maju terutama di Eropa timbullah masalah inflasi. Golongan monetaris mengatakan pertambahan penawaran uang yang berlebihan itu yang menyebabkan inflasi terjadi. Lalu muncullah dua pemikiran baru. Yang pertama ada rational expectation yang dikembangkan oleh Robert Lucas, Thomas J. Sargent, Neil Wellens, dan Robert Barrow. Ahli-ahli ini digolongkan sebagai golongan klasik baru. Menurut golongan ini, dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, kebijakan ekonomi pemerintah tidaklah efektif. Sedangkan pandangan kedua yaitu supply side yang mempengaruhi pemikiran kebijakan pemerintah di AS dan Inggris pada tahun 1980-an. Pandangan golongan klasik baru dan golongan segi penawaran dikembangkan dan didasarkan pada pemikiran yang berbeda. Supply side sebagai respon jika kebijakan tidak mampu mengatasi inflasi dan masalah pengangguran yang terjadi pada negara industri di tahun 1970-an. Sehingga golongan supply side memberikan alternatif dengan mempromosikan kebijakan yang mempengaruhi penawaran. Namun, alternatif itu dikatakan masih tidak dapat menerima pandangan sistem pasar bebas dan keseimbangan oleh golongan akademisi muda di AS. Policy Ineffectiveness Proposition yaitu pandangan yang dimana pemerintah tidak menimbulkan perubahan kepada variabel real. Pandangan ini mengatakan kebijakan moneter telah dijangkakan dan tidak akan mengubah pendapatan nasional real. Gregory Mankiw, David Romer, Lawrence Summers, Oliver Blanchard, dan Paul Krugman merupakan golongan Keynesian baru yang masih berkeyakinan bahwa pasar barang dan tenaga kerja adalah tidak sempurna, sehingga sistem pasar tidak efisien. Pandangan mereka berkembang pada tahun 1980-an bagian kedua. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan pandangan klasik dan Keynes. Simak videonya ya teman-teman. Pandangan ahli ekonomi klasik. Yang pertama ada peranan sistem pasar bebas. Adam Smith dalam bukunya yaitu The Wealth of Nations mengemukakan argumen yang menyokong agar perekonomian ini diatur oleh sistem pasar bebas atau bisa dijuluki dengan The Invisible Hand. Selanjutnya ada hukum Say, fleksibilitas upah dan kesempatan kerja.
Ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa kesempatan kerja penuh ini akan selalu tercapai dalam perekonomian. Ada dua alasan penting yang menjadi landasan dari keyakinan ini. Yang pertama yaitu adalah hukum C, yang mengatakan supply creates its own demand, yaitu pada kesempatan kerja penuh, perbelanjaan agregat akan selalu sama dengan penawaran agregat itu sendiri. Yang kedua, ada pandangan bahwa fleksibilitas upah akan mengembalikan keseimbangan di pasar tenaga kerja, yaitu jika ada pengangguran dengan sendirinya, maka tingkat upah akan merosot yang mengakibatkan permintaan dan penawaran kerja akan mencapai keseimbangan kembali. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan produksi nasional. Hubungan antara tenaga kerja dan produksi nasional sedikit berbeda, yaitu semakin banyak tenaga kerja, maka semakin tinggi produksi nasionalnya. Tetapi, jika penduduk dan tenaga kerja berlebihan dibanding sumber ekonomi, misalnya tanah dan modal, maka akan mengurangi tingkat produksi nasionalnya. Selanjutnya ada penawaran uang, kegiatan perekonomian, dan tingkat harga. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa perubahan penawaran uang ini akan menimbulkan perubahan harga yang sama tingkat kelajuannya. Selanjutnya ada peranan pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama adalah mewujudkan infrastruktur agar operasi perusahaan swasta dapat ditingkatkan efisiensinya. Yang kedua, menyediakan peraturan dan fasilitas yang membantu efisiensi perusahaan swasta itu sendiri. Yang ketiga ada menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pandangan golongan Keynesian. Yang pertama ada kritik Keynes atas pandangan klasik, yaitu pada tahun 1929 sampai 1932 ekonomi dunia mengalami kemunduran. Menurut pandangan Keynes itu sendiri, yang pertama ada faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran, yang kedua ada penawaran uang, pendapatan nasional, dan tingkat harga. Selanjutnya ada peranan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perdebatan antara Keynesian dan monetaris. Dalam membandingkan pandangan golongan Keynesian dan monetaris akan diperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang menentukan permintaan uang. Yang kedua, hubungan di antara penawaran uang dan tingkat kegiatan ekonomi. Ketiga, perbedaan bentuk kurva IS, LM, dan AD menurut pandangan golongan Keynesian dan monetaris. Yang keempat, keefektifan kebijakan fiskal dan moneter. Yang kelima, pandangan golongan monetaris mengenai keseimbangan ekonomi dan kebijakan ekonomi dalam jangka panjang. Faktor-faktor yang menentukan permintaan uang. Menurut pendapat golongan Keynesian, ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, meminta uang untuk transaksi, yang kedua, untuk berjaga-jaga, yang ketiga, untuk spekulasi. Pandangan ini berbeda dengan pandangan klasik, yaitu yang menganggap bahwa uang hanya digunakan sebagai transaksi saja. Dari teori kuantitas MV sama dengan PT, teori sisa tunai dari Cambridge M sama dengan KPT. Dalam persamaan Cambridge, K adalah presentasi pemegangan uang oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai rasio di antara jumlah penawaran uang dengan pendapatan nasional. Menurut Friedman, faktor-faktor utama yang mempengaruhi uang adalah yang pertama, pendapatan real dan kekayaan, yang kedua, suku bunga, yang ketiga, tingkat harga, dan keempat, pendapatan dari harta. Pandangan Friedman mengenai faktor-faktor yang menentukan permintaan uang dapat dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu MD sama dengan V tutup buka kurang Y, RB, RE, RT, B tutup kurung. Y adalah pendapatan real, RT adalah suku bunga obligasi, RE adalah suku bunga ekuitas, RD adalah pendapatan dari harta tetap, dan P adalah tingkat harga. Pandangan Friedman mengenai hubungan di antara penawaran uang dengan tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional perlu dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu MD sama dengan K buka kurung RB, RE, RD tutup kurung PY. MD merupakan money demand yang berarti permintaan uang, RB merupakan suku bunga, RE merupakan suku bunga saham, RD merupakan suku bunga deposito, PY merupakan produk nasional nominal, P merupakan tingkat harga, Y merupakan output real.
tanda garis di atas merupakan konstan. Persamaan tersebut di mana K, RB, RE, dan RD merupakan rasio di antara PY dengan MD. Nilai K merupakan suatu pecahan karena PY lebih besar dari MD. Friedman juga berpendapat pasaran uang akan mencapai keseimbangan apabila permintaan uang sama dengan penawaran uang. Menurut pendapat Friedman, permintaan ke atas uang adalah relatif stabil dan tidak berubah dalam jangka pendek. Perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan menyebabkan pendapatan nasional nominal mengalami perubahan, sehingga perubahan PY sebagai akibat sejumlah pertambahan penawaran uang ditentukan oleh nilai K, R, B, RE, dan RD. Berdasarkan analisis tersebut, Friedman berpendapat dalam jangka pendek kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional nominal maupun real secara langsung dipengaruhi oleh penawaran uang dan perubahannya. Pandangan Keynes mengenai hubungan antara penawaran uang dan pendapatan nasional berbeda dengan pandangan Friedman. Yang dinyatakan yang pertama yaitu, menurut Friedman, pendapatan nasional adalah proporsional dengan penawaran uang, sedangkan menurut Keynes, perubahan tidak proporsional dan pendapatan nasional lebih kecil. Berdasarkan teori Keynes, di atas dinyatakan dalam persamaan yaitu MD sama dengan KP, Y plus MSP, di mana MD adalah permintaan uang, KPY adalah permintaan uang untuk transaksi, dan MSP adalah permintaan uang untuk spekulasi. Keseimbangan akan tercapai apabila MS sama dengan MD. Yang kedua adalah, menurut Friedman, terdapat hubungan antara perubahan penawaran uang dan pendapatan nasional. Namun, menurut Keynes, hubungannya tidak langsung dan lebih kompleks. Yang dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu delta PY sama dengan F dalam kurung delta MS, yang dimana P adalah tingkat harga, Y adalah pendapatan nasional real, dan MS adalah penawaran uang. Menentukan permintaan agregat dalam analisis Keynes. Yang pertama, menentukan keseimbangan di pasar barang. Yang kedua, menentukan keseimbangan di pasaran uang. Yang ketiga adalah menentukan permintaan agregat dengan melihat efek perubahan harga atas keseimbangan IS dan LM. Permintaan agregat ditentukan oleh faktor-faktor dinyatakan sebagai berikut, yaitu AD sama dengan F dalam kurung AE dikali MD dikali MS dikali P. Kita akan membahas perbedaan kurva Islam dan ETH menurut Keynesian dan monetaris. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kurva IS, LM menurut pandangan Keynesian dan monetaris. Teori Keynes dan monetaris menunjukkan pandangan yang berbeda mengenai hubungan antara suku bunga, investasi, dan pendapatan nasional. Perbedaan pandangan ini divisualisasikan dalam dua grafik, yaitu grafik A membandingkan kurva IS dan grafik B membandingkan perbedaan antara kurva LM. Grafik A menunjukkan pembentukan kurva IS menurut pandangan Keynes. ISK bersifat tidak elastis karena dalam situasi depresi ekonomi, kapasitas produksi tidak digunakan secara optimal, sehingga penurunan suku bunga tidak mampu mendorong investasi secara signifikan. Sedangkan pembentukan kurva IS menurut pandangan monetaris, ISM bersifat elastis karena dalam kondisi ekonomi cenderung mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Kapasitas produksi hampir maksimum, sehingga penurunan kecil pada suku bunga dapat meningkatkan investasi secara besar-besaran. Grafik B menunjukkan pembentukan kurva LM menurut pandangan Keynes. LMK bersifat elastis karena permintaan uang untuk tujuan spekulasi dan kenaikan jumlah uang beredar tidak menaikkan pendapatan, hanya menurunkan suku bunga. Sedangkan pembentukan kurva LM menurut pandangan monetaris, LMM bersifat tidak elastis karena pendapatan nasional lebih dipengaruhi oleh jumlah uang beredar ketimbang suku bunga. Oke, pada bab selanjutnya kita akan membahas tentang kurva AD pada pandangan Keynesian dan monetaris. Yuk simak penjelasannya. Di mana pada grafik A digambarkan pembentukan kurva AD menurut pandangan Keynes, sedangkan pada grafik B digambarkan bentuk kurva AD menurut pandangan monetaris. Kurva AD berbentuk dari garis yang melalui titik A dan B. Pada gambar tersebut, dalam pandangan Keynes,
kurva AD tidak elastis, sedangkan pada pandangan monetaris, kurva AD bersifat elastis. Hal yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah karena adanya perubahan penawaran uang real. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang keefektifan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dari pandangan Keynesian dan pandangan monetaris. Yang pertama, ada dari kebijakan fiskal yang akan dijelaskan pada grafik A dan grafik B berikut ini. Grafik A menggambarkan keefektifan kebijakan fiskal menurut pandangan Keynes, di mana keseimbangan berawal di titik E0 yang menunjukkan bahwa suku bunga pada R0, pendapatan nasional pada Y0, dan tingkat harga pada P0. Kebijakan fiskal menggeser kurva IS0 menjadi IS1 dan terjadi keseimbangan ISLM bergerak dari E0 ke E1. Perubahan tersebut akan memindahkan kurva AD0 ke AD1 dan oleh sebab itu kebijakan kurva AD AS akan pindah ke E2 yang menggambarkan bahwa tingkat harga menjadi P1 sedangkan pendapatan nasional real menjadi Y2. Sedangkan pada grafik B ditunjukkan keefektifan kebijakan fiskal pada pandangan monetaris. Keseimbangan berawal di titik E0, kebijakan ini menyebabkan kurva IS bergeser dari IS0 ke IS1 dan kebijakan E0 bergeser ke E1. Lalu kurva AD0 bergeser ke AD1 hingga keseimbangan ADAS ada pada E2. Dengan begitu, kebijakan fiskal menyebabkan suku bunga yang tinggi, namun tingkat harga khususnya tingkat pendapatan nasional hampir tidak berubah. Yang kedua, ada kebijakan moneter yang akan dijelaskan dalam grafik A dan grafik B sebagai berikut ini. Pada grafik A, kebijakan ini menaikkan penawaran uang dari M0 ke M1 dan menggeser kurva M dari M0 ke LM M1. Keseimbangan ISLM berubah ke E1 dan mengakibatkan suku bunga turun, sedangkan pendapatan nasional menjadi meningkat. Sehingga grafik A menjelaskan bahwa perubahan harga serta pendapatan nasional merupakan relatif yang kecil. Sedangkan grafik B menunjukkan pendapat monetaris, di mana keseimbangan pada E0, peningkatan penawaran uang dari M0 ke M1, menggeser keseimbangan IS LM ke E1. Perubahan tersebut juga memindahkan kurva AD dari AD0 ke AD1. Hal tersebut menggambarkan kenaikan harga dari P0 ke P1 dan pendapatan nasional dari Y0 ke Y2 yang cukup besar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keefektifan kebijakan pemerintah menurut golongan monetaris. Diasumsikan, pemerintah menjalankan kebijakan moneter yaitu dengan menambah penawaran uang. Dalam pandangan golongan monetaris, kebijakan fiskal adalah tidak efektif walaupun dalam jangka pendek. Untuk memahami pandangan golongan monetaris mengenai keefektifan kebijakan moneter, perhatikan kurva berikut. Kondisi awal ekonomi. Kurva permintaan agregat awal AD0 dan penawaran agregat jangka pendek SRAS0 berada dalam keseimbangan di titik E0. Titik E0 berada pada kurva penawaran agregat jangka panjang LRAS, yaitu keseimbangan pada kesempatan kerja penuh. Dampak kebijakan moneter dalam jangka pendek. Kebijakan moneter menyebabkan kurva AD0 bergeser ke AD1, keseimbangan berpindah dari E0 ke E1, tingkat harga naik dari P0 ke P1, dan pendapatan nasional real naik dari Y0 ke Y1. Akibatnya, upah real pekerja menurun akibat kenaikan harga yang akan menimbulkan ketidakpuasan. Respon tenaga kerja dan penyesuaian jangka panjang. Pekerja menuntut kenaikan upah nominal agar upah real kembali seperti semula.
Jika tuntutan dipenuhi, kurva SRAS akan bergeser ke kiri dari SRAS 0 ke SRAS 1. Maka tercipta keseimbangan baru yaitu di titik E2, yaitu pada tingkat harga P2 dan pendapatan nasional real kembali ke Y0. Kesimpulannya, kebijakan moneter hanya efektif dalam jangka panjang karena dapat meningkatkan pendapatan nasional real dan kesempatan kerja penuh. Tidak efektif dalam jangka panjang karena tidak menambah kesempatan kerja maupun pendapatan nasional real, hanya akan menyebabkan inflasi dan kenaikan pendapatan nasional nominal.